Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pujo. Kali ini saya akan berbicara mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk topik yang akan saya angkat adalah perencanaan pengadaan melalui penyedia. Nah, kali ini saya akan memposisikan diri saya sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita mereview dulu apa sih itu PBJ. Nah, dalam peraturannya, Perpres nomor 16 tahun 2018 dijelaskan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang dibiayai dengan APBN atau APBD yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Itu pengertian PBJ menurut peraturan yang berlaku. Nah, sedangkan kalau PPK-nya bisa kita simpelkan, itu menjadi orang yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan yang menyebabkan anggaran belanja ini keluar. Contohnya misalnya seperti orang yang berhadapan langsung dengan vendor atau penyedia, orang yang menjalankan kontrak dengan kontraktor atau dengan pihak ketiga. Itu bisa dikatakan sebagai PPK dalam pengadaan ini. Nah, selanjutnya dalam pengadaan itu pasti kita harus, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Satker kita ini apa yang dibutuhkan, sehingga nantinya itu dalam menjalankan tugas fungsinya itu bisa didapatkan hasil yang maksimal dan optimal. Nah, dalam identifikasi kebutuhan ini tidak hanya memperhatikan proyeksi kebutuhan yang akan datang, namun juga apa yang kita punya saat ini. Misal kalau kita sudah memiliki mobil yang cukup untuk melaksanakan tusi, ya jangan diadakan lagi, karena nantinya malah jadinya pemborosan anggaran belanja. Itu identifikasi kebutuhan kita. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya penyusunan spesifikasi teknis atau KAK. Nah, untuk penyusunan ini itu sebenarnya adalah tugas dari PA atau KPA. Nah, sedangkan untuk PPK sendiri itu memiliki tugas untuk menetapkan. Kalau dibikin gambaran secara umum, spesifikasi teknis ini itu bisa dikatakan seperti kalau kita ingin merenovasi rumah. Kita berbicara pada mandor yang berkaitan atau pada kulinya, kita ingin rumah kita itu jadi seperti apa. Misal kalau tingkatnya ini kita naikkan, kita tambah tingkat menjadi tingkat 2, terus nantinya kita ganti gentengnya, terus kita ganti warna cat dindingnya, misalkan kayak gitu. Nah, tapi dalam sehari-hari kan cuma dalam bentuk lisan. Nah, sedangkan dalam segi pemerintah ini, dalam pengadaan ini, itu spesifikasi teknisnya kita tuangkan dalam dokumen. Sehingga apa? Sehingga dokumen ini bisa dijadikan sebagai bukti otentik, landasan otentik untuk menuntut kewajiban dari penyedia atau si vendor tadi. Jadi seperti itu. Nah, untuk PPK sendiri, itu tadi kan yang membuat PA atau KPA-nya. Nah, sedangkan PPK itu hanya menetapkannya saja sambil mendeskripsikan. Apa sih isi dari ini? Spesifikasi teknis sama seperti yang tadi, itu ada nama kegiatan kita. Kalau barang itu ada spesifikasinya, ada speknya, itu kita jelasin, kita rinci serinci mungkin. Kalau jasa ya kita rinci juga kegiatannya apa aja. Terus juga ada kapan ini dilakukan, kapan mulai proses pengadaan ini. Terus ada lokasinya juga. Nah, ini juga ada yang namanya volume. Sama jangan lupa itu ada timeline pembayarannya, pembayaran buat si vendornya. Itu. Nah, selanjutnya setelah ini menyusun dan menetapkan KAK atau spesifikasi teknis, kita selanjutnya ada penyusunan RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, kalau misal kita membangun suatu gedung, itu kan pasti ada perkiraannya juga. Di pemerintahan juga berlaku hal seperti itu. Nah, RAB ini bentuknya dokumen. Di situ dijelaskan apa kegiatan kita. Misal pembangunan gedung, lokasinya di mana? Sesuai dengan pengadaan yang sedang dilaksanakan. Tahun anggarannya tahun berapa itu? Nah, terus sama yang di bawahnya itu ada tabel, bentuknya tabel. Nah, tabel ini berisi mengenai dari kegiatan tadi itu ada sub-sub kegiatannya, rincian kegiatannya, itu kita rinci. Per sub kegiatan itu ada yang namanya harga satuannya. Harga satuannya berapa?
misal mengecat dinding, itu per meter perseginya itu berapa harga yang dikeluarkan. Harga ini tidak hanya harga materialnya, namun juga harga material plus harga upah plus harga depresiasi atau penyusutan dari alat yang digunakan untuk proses pengadaan. Terus setelah itu ada satuannya. Ini satuannya dihitung dari apa? Buah kah? Meter persegi kah? Meter kubik kah? Atau dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada volumenya. Ini volumenya berapa? Misal tadi mengecat dinding, volumenya ini adalah 400 meter persegi. Bisa gitu. Nah, selanjutnya yang paling pojok kanan adalah total biaya. Itu adalah volume dikali dengan harga satuannya. Itu per sub pekerjaannya ya. Jadi seperti itu. Itu adalah RAB, perkiraan kita. Perkiraan biaya yang kita keluarkan untuk pengadaan satu kegiatan tadi atau satu barang tadi. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada pemaketan PBJ. Ini bukan ranah dari PPK. Jadi bisa saya jelaskan secara singkat saja. Pemaketan ini itu adalah pengelompokan pekerjaan yang sejenis. Itu kunci. Pengelompokan pekerjaan yang sejenis. Itu adalah pemaketan barang atau jasa. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya konsolidasi. Setelah pemaketan ada konsolidasi barang atau jasa. Konsolidasi ini adalah pengelompokan paket barang atau jasa yang sejenis. Nah, ini merupakan strategi biar kita bisa menurunkan biaya transportnya, biaya produksinya, dan biar pengadaan ini bisa berjalan dengan lebih optimal. Ini dikerjakan juga oleh PPK sesuai dengan delegasi yang diberikan dari PA atau KPA. Nah, selanjutnya di sini ada penyusunan biaya pendukung. Nah, sebenarnya penyusunan biaya pendukung ini udah dimasukin ke RAB. Nah, tapi dijelaskan lagi. Jadi dalam RAB itu tidak hanya biaya pokok dari barang atau pengadaan tadi, barang atau jasa maaf. Namun juga ada yang namanya biaya pendukung. Misalnya apa? Dalam suatu kasus misal kita mau membangun gedung yang belum pernah dibikin sama sekali. Jadi kita awalnya itu harus melakukan survei dulu, harus melaksanakan rapat dulu. Jadi kita istilahnya menggali data, sehingga nanti kalau pas pengadaan itu hasilnya itu benar-benar sesuai yang kita inginkan, benar-benar menunjang tusi dari satuan kerja kita. Nah, tadi kan ada rapat, ada survei, itu pasti keluar biaya. Nah, biaya ini yang disebut sebagai biaya operasional atau biaya pendukung. Nah, jangan lupa nanti dimasukkan ke RAB-nya, seperti itu. Nah, jadi setelah itu tadi terlampaui, nah tinggal hasilnya ini itu kita umumkan lewat RUP, Rencana Umum Pengadaan. Ini isinya adalah kegiatan dan anggaran untuk pengadaan tadi, pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lebih jelasnya bisa kita lihat di aplikasi Sirup, Sistem Informasi RUP, Rencana Umum Pengadaan, lewat situs atau browser kita. Di situ ada banyak sekali perencanaan pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita sebagai rakyat itu juga bisa melakukan tracking atas pajak yang kita bayarkan, PNBP yang kita bayarkan itu larinya kemana gitu. Jadi semisal kalian kepo daerah kalian itu ada pengadaan apa aja, bisa dilihat di Sirup. Cukup sekian, saya Alam Pujo Brambodo, terima kasih.